Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada kelas praktikum pemrograman visual bersama saya dosen pengampu Lutfi Syafirullah. Terima kasih kita telah mengerjakan beberapa proyek, yaitu proyek 1 sampai proyek ketiga. Harapannya mudah-mudahan teman-teman mahasiswa memiliki gambaran bagaimana bekerja dengan menggunakan app Inventor. Nah, kali ini pada proyek yang keempat, kita akan membuat sebuah proyek sederhana, yaitu menghitung keliling dan luas dari sebuah lingkaran. Ya, di mana kita akan menginputkan jari-jari lingkaran tersebut. Ya. Nah, di sini kita membutuhkan sebuah text box untuk menampung nilai jari-jari. Kemudian ada tombol hitung dan juga tombol reset, ya, di mana kedua tombol itu bekerja berdasarkan inputan nilai jari-jari. Lalu tombol hitung akan menampilkan nilai keliling dan nilai luas, sedangkan tombol reset dia akan membersihkan semua text box yang ada. Mari kita lihat pada proyeknya. Pertama kita seperti biasa beri nama proyek tersebut. Misalkan proyek 4 lingkaran. Ya. Kita buka proyek 4. Nah, di sini kita bisa memberikan nama screen yang akan tampil pada smartphone kita. Misalkan namanya keliling dan luas lingkaran. Kemudian biasakan scroll-nya aktif, scrollable diaktifkan. Nah, langkah pertama kita akan menginputkan nilai jari-jari. Seperti biasa, supaya rapi kita gunakan tabel. Ya. Tabelnya cukup 1 baris. Kemudian lebarnya kita fullkan. Lalu kita masukkan label. Nah, di sini kita beri nama jari-jari. Kemudian tambahkan text box. Tambahkan text box. Sebentar. Ada yang error. Klik, tahan. Oh, salah. Ya, kita hapus. Yang dimaksud adalah text box. Ya. Nah, di sini. Kemudian jika kita ingin latar belakang dari tampilannya, misalkan kita ubah dengan warna tertentu, itu pun bisa dilakukan. Ya, di sini backgroundnya kita bisa berikan warna seperti ini. Lalu ukuran teks juga bisa kita atur. Nah, seperti ini. Ya, misalkan ratanya rata tengah. Dengan panjang teksnya 25%. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membutuhkan 2 buah button, yaitu button hitung dan button reset. Ya. Misalkan kita panjangnya 100%. Lalu kita tambahkan button. Nah, buttonnya harapannya lurus dengan text box jari-jari. Ya. Kita bisa atur kolomnya 3 misalkan, supaya
kolom pertama ini berisi sesuatu yang panjangnya sama dengan jari-jari ya. Jadi kita akan lakukan modifikasi ya. Letakkan button di kolom kedua, letakkan button di kolom yang ketiga, lalu beri nama buttonnya supaya dikenali pada saat coding nanti. Misalkan yang pertama adalah button hitung, kemudian yang kedua adalah button clear. Maaf, button reset ya, button reset. Nah, kemudian pada tampilan di smartphone kita beri nama hitung, lalu kita beri nama reset. Ya. Oke, hal yang sama untuk inputan jari-jari. Kita beri nama txt jari-jari. Ya. Kemudian saya untuk membuatnya rapi, kita hapus hintnya. Lalu saya tambahkan label pada kolom pertama yang panjangnya atau jaraknya, lebarnya sama dengan jarak label jari-jari. Lalu di sini warnanya kita berikan dengan warna yang sama seperti warna background ya. Nah, seperti ini ya. Nanti pada saat mengerjakan aplikasi kita pun harus bisa melakukan banyak modifikasi dengan menggunakan properties ya. Nah, berikutnya saya butuh sebuah text box untuk menampung nilai keliling dan juga text box untuk menampung nilai luas ya. Kita gunakan di sini. Di sini kita akan menambahkan label ya. Labelnya ada dua, yaitu label luas dan keliling ya. Nah, kemudian kita butuh text box untuk menampung atau menampilkan nilai luas dan juga text box untuk menampilkan nilai keliling dan luas ya. Nah, di sini kita atur panjang dari tulisan keliling ini dengan nilai 25% supaya rapi ya. Nah, silakan diberi nama teksnya, misalkan txt keliling, kemudian di sini txt luas. Oke. Ya. Nah, di sini hintnya saya hapus. Lalu saya membiasakan diri untuk mengaktifkan scrollable ya. Oke. Jika sudah, yang terakhir kita butuh satu tombol ya yang nanti kita isi dengan gambar kita. Lalu ketika diklik akan mengeluarkan nama programmer ya. Silakan ya. Kita atur. Nah, di sini kita tambahkan ya. Kita upload dulu foto kita. Siapkan foto ya. Oke. Lalu biasanya agak sedikit lama. Oke. Lalu kita tambahkan sebuah image ya. Nah, di sini ternyata fotonya belum berhasil kita upload, kita ulangi lagi.
Oh, sudah ternyata. Nah, sudah ya. Nah, image ini akan kita isi dengan foto yang sudah kita upload, ya. Oke, ya. Memang ketika kita mengupload foto ataupun upload yang lainnya seperti musik, biasanya di sini butuh proses ya, butuh proses. Nah, kemudian oh maaf, yang akan kita berikan foto itu adalah berupa button ya, tombol ya. Maka image-nya kita hapus. Mohon maaf, kita ganti dengan button ya. Buttonnya kita hapus teksnya. Lalu button ini kita berikan gambar. Oke. Nah, kalau sudah kita atur misalkan ukuran tinggi button dan ukuran lebar button itu 25. Nah, bagaimana bila button gambar ini lurus dengan text box? Maka kita akali dengan memberikan label ya, di mana labelnya kita bertimpa dengan warna yang sama dengan background ya. Nah, selanjutnya kita akan memberikan atau menyusun coding ya. Kita menyusun coding ya. Nah, silakan disesuaikan, pastikan sudah diberikan nama ya. Sekarang kita masuk kepada blok coding ya. Nah, yang pertama kita akan mulai dari button reset ya. Kalau kita perhatikan button reset ini sama dengan fungsi button clear ya, yaitu membersihkan setiap text box ya. Sehingga ketika button reset kita klik ya, maka dia akan membersihkan mulai dari nilai jari-jari ya. Nah, di sini ya, dibersihkan sehingga teksnya menjadi kosong ini ya. Dan juga nilai pada teks keliling dan teks luas ini bisa kita copy ya. Kita copy kemudian ganti dengan nilai keliling dan juga dengan nilai luas. Oke. Nah, kemudian setelah semuanya bersih, harapan kita kursor mouse ini nanti diletakkan pada teks jari-jari. Sehingga kita cari teks jari-jari, lalu kita panggil fungsi request focus ya, menempatkan kursor pada teks jari-jari. Nah, berikutnya kita akan berikan coding pada tombol hitung. Ketika tombol hitung kita klik, maka dia akan menghitung keliling dan menempatkan hasilnya pada teks-teks keliling. Nah, bagaimana rumus menghitung keliling? Kita siapkan dulu teks-teks keliling ini. Kita set ya, txt keliling.text di sini. Dengan apa? Yaitu dengan rumus keliling. Nah, karena yang diketahui nilai jari-jari, maka rumus keliling itu adalah 2 dikali 3,14 lalu dikali dengan jari-jari. Gitu ya. Rumus keliling adalah 2 dikali 3,14 dikali dengan jari-jarinya. Ya, berarti di sini kita cari fungsi perkalian ya. 2 dikali 3,14 dikali jari-jari ya. Cari fungsi perkalian di sini ya. Karena ada 3 nilai yang akan kita kalikan, maka ditambahkan ya. Nah, misalkan ada 4, 5 dan seterusnya, maka nilai yang akan kita operasikan ditambahkan di sini.
ya. Nah, di sini rumusnya adalah 2, ya. 2. Berarti nah, sini ya. Nilai 2 dikali 3,14 ya. 3,14 lalu untuk memudahkan bisa diduplikat dikali dengan apa? Maaf, dikali dengan nilai yang ada pada TXT jari-jari, ya, nilai yang ada pada TXT jari-jari. Nah, ya, sehingga rumus keliling sudah ketemu, ya. Berikutnya kita akan mencari perhitungan luas, ya, yang hasilnya akan ditampilkan pada TXT luas, ya. TXT luas.text ini, ya, yaitu luas keliling adalah 3,14 dikali jari-jari, ya, dikali 2, ya, atau 22/7, ya, 22/7 dikali jari-jari lalu pangkat 2, ya. Luas itu pi R kuadrat. Maaf ya, rumus luas itu adalah pi R kuadrat. Berarti 3,14 dikali R pangkat 2 atau 22/7 dikali R pangkat 2, ya, pi R kuadrat. Nah, berarti kita cari fungsi matematika yaitu fungsi perkalian. Fungsi perkalian. Nah, di sini. Oke. 22/7 atau 3,14 boleh dikali di sini ini adalah jari-jari pangkat 2, ya. Jari-jari pangkat 2, ya. Berarti di sini bisa kita duplikat, ya. Pi dikali hasil jari-jari pangkat 2. Berarti cari fungsi matematika yang menghitung pangkat, gitu ya. Yaitu nilai jari-jarinya, ya, dipangkat dengan 2. Nah, begitu. Kita ulangi ya. Rumus mencari keliling adalah 2 dikali pi dikali R. Sedangkan rumus luas lingkaran itu adalah pi dikali R pangkat 2. Nah, yang terakhir adalah bagaimana memberikan identitas pada foto, ya. Ketika foto diklik, dia akan mengeluarkan identitas pembuatnya atau foto tersebut. Berarti kita menggunakan fungsi text to speak, ya. Oke. Kita ambil fungsi text to speak-nya. Kemudian kita panggil nilai text to speak. Oke. Nah, di sini lalu kita isi dengan nama kita, ya. Oke. Selesai. Secara keseluruhan sudah bisa dijalankan. Silahkan apa yang sudah dikerjakan ini bisa dijalankan, ya. Aktifkan companion pada smartphone, lalu kita ambil .apk-nya, lalu nanti kita install di smartphone kita. Untuk proyek yang keempat, semoga bisa dipahami. Saya Lutfi Syafirullah, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.